Soko, kalian pernah mendengar tentang micro internship? Kalau kalian lagi sibuk kuliah tapi tetap mau nambah pengalaman kerja, micro internship bisa jadi salah satu solusi yang tepat nih. Apa sih sebenarnya micro internship itu? Nah, micro internship adalah bentuk magang jangka pendek yang biasanya berbasis proyek nih, yang menawarkan pengalaman kerja profesional secara lebih singkat dibandingkan magang tradisional. Durasinya biasanya bervariasi, mulai dari beberapa minggu hingga beberapa hari. Tugas yang diberikan juga lebih spesifik dan terfokus biasanya, seperti kalian melakukan riset, analisis data, ataupun membuat sebuah konten. Nah, Sobat Soko, pada saat ini micro internship sangat amat populer. Terdapat beberapa alasan mengapa micro internship semakin menarik di minat pelajar dan para profesional muda. Yang pertama itu karena fleksibilitas tentunya. Micro internship menawarkan fleksibilitas yang tinggi sehingga para pelajar bisa menyeimbangkan dengan jadwal kuliah, sementara para profesional muda bisa menggabungkan dengan pekerjaan utama mereka. Yang kedua, pengalaman praktis. Meskipun singkat, micro internship memberikan kesempatan untuk menerapkan ilmu yang didapat di bangku kuliah atau pelatihan ke dunia kerja yang nyata. Yang ketiga, membangun portofolio. Setiap micro internship yang diselesaikan bisa menjadi bagian dari portofolio kalian, menunjukkan keahlian dan pengalaman yang relevan dengan bidang yang kalian inginkan. Yang keempat, ada networking, berinteraksi dengan profesional di bidang yang diminati, membuka peluang untuk memperluas jaringan, dan mendapatkan mentor yang baru. Yang kelima, eksplorasi karir. Micro internship memungkinkan seseorang untuk mencoba berbagai peran dan industri sebelum memutuskan jalur karir yang diinginkan atau ditekuni. Yang keenam, adaptasi terhadap pasar kerja modern. Dengan semakin banyak pekerjaan yang bersifat proyek-based dan jangka pendek, micro internship menjadi persiapan yang baik untuk menghadapi dinamika pasar kerja saat ini. Nah, Sobat Soko, dengan populernya micro internship ini didukung oleh data yang menunjukkan beberapa peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir nih. Nah, meskipun data yang sangat spesifik dan terkini mungkin sulit untuk ditemukan, karena sifatnya yang masih sangat relatif baru, beberapa tren umum yang dapat kita lihat itu seperti yang pertama peningkatan platform. Nah, munculnya berbagai platform online yang khususnya menyediakan peluang micro internship seperti Parker Dui, Forage, dan LinkedIn. Hal ini sangat menunjukkan adanya permintaan yang semakin besar dari perusahaan maupun para pencari kerja. Yang kedua, adopsi oleh perusahaan besar. Tidak hanya startup, perusahaan besar mulai melirik micro internship sebagai cara untuk menemukan talenta baru dan menguji kandidat potensial. Yang ketiga, integrasi dengan kurikulum pendidikan. Beberapa universitas mulai mengintegrasikan micro internship ke dalam kurikulum mereka, memberikan mahasiswa kesempatan untuk mendapatkan pengalaman kerja yang relevan. Nah, terdapat beberapa perbedaan antara micro internship dan magang tradisional nih Sobat Soko. Contohnya dari perbedaan jangka waktu sendiri, untuk micro internship biasanya hanya dalam waktu beberapa hari ataupun beberapa minggu, sedangkan magang tradisional relatif lebih panjang waktunya. Dan perbedaan yang lainnya adalah pada lingkup kerja. Untuk micro internship, lingkungan terbatas, sedangkan magang tradisional memiliki lingkup yang lebih luas. Ada beberapa contoh tugas saat melakukan micro internship nih, Sobat Soko. Seperti untuk bidang pemasaran dan komunikasi, biasanya mereka berfokus pada pembuatan sebuah konten, melakukan riset pasar, manajemen media sosial, dan desain grafis. Dan contoh lainnya pada bidang teknologi dan informasi adalah pengembangan sebuah aplikasi, analisis data, pengujian software, dan pengembangan sebuah website. Nah, terdapat beberapa keuntungan melakukan micro internship nih Sobat Soko. Seperti yang pertama tadi, fleksibilitas waktu. Saat melakukan micro internship, kamu dapat menyesuaikan dengan jadwal yang kamu punya nih. Kamu bisa mengelola waktu sendiri walaupun kamu sedang melakukan proyek-proyek yang lain. Ada juga keuntungan lainnya yaitu pengalaman kerja yang beragam. Kamu dapat mencoba berbagai peran saat melakukan micro internship ini. Karena itu, kamu bisa mengembangkan keterampilan yang kamu punya. Dan terakhir, kamu dapat membangun jaringan profesional. Kamu akan mendapatkan kesempatan untuk mengenal para profesional di bidangnya. Dan jika kamu menghasilkan proyek yang bagus, kamu bisa direkomendasikan oleh para profesional tersebut. Nah, pasti Sobat Soko bertanya-tanya, bagaimana sih caranya bisa menemukan micro internship tersebut? Nah, kamu bisa menemukan dari platform online khusus seperti Parker Dui yang tadi sudah aku sebutkan. Platform ini sangat populer untuk menghubungkan mahasiswa dengan perusahaan dan menawarkan berbagai proyek jangka pendek. Dan yang kedua tadi ada Forage. Selain micro internship, Forage juga menyediakan simulasi pengalaman kerja dan kursus online yang akan sangat relevan. Dan yang ketiga itu ada HubSpot.
Perusahaan software marketing ini seringkali menawarkan micro internship di bidang seperti marketing dan sales. Atau kamu juga dapat menemukannya dari berbagai media sosial seperti Twitter, Instagram, dan juga Facebook. Terakhir, kamu dapat menemukannya dengan berbagai jaringan profesional seperti dari alumni, mentor, atau kelompok-kelompok yang profesional. Nah, Sobat Soko, kamu bisa memanfaatkan micro internship ini dalam meningkatkan CV kamu loh. Apa sih yang harus ditulis dalam CV kita? Nah, yang pertama, kamu dapat memfokuskan kepada hasil yang kamu buat. Kamu bisa menyebutkan angka dampak dari hasil pekerjaan kamu. Dan kamu bisa menjelaskan bagaimana bisa hasil dari pekerjaan kamu tersebut selesai. Lalu, kamu bisa menuliskan keterampilan yang sesuai dengan yang kamu punya. Kamu dapat menjelaskan bagaimana pengalaman yang kamu buat dan bisa berkembang bagi perusahaan yang kamu lamar tersebut. Terakhir, kamu bisa jelaskan tantangan dan solusi yang kamu lakukan saat melakukan micro internship tersebut. Tunjukkan kemampuanmu dalam beradaptasi dengan lingkungan micro internship tersebut. Nah, saat kamu melakukan wawancara juga sama. Kamu dapat menjelaskan bagaimana pengalamanmu saat micro internship seperti yang kamu jelaskan di dalam CV kamu. Cukup jelaskan dengan singkat, namun kamu harus menunjukkan setiap poin-poin penting dalam CV kamu. Nah, Sobat Soko, terdapat beberapa tips nih buat kamu yang nantinya akan menjalankan micro internship. Yang pertama, kamu harus melakukan komunikasi yang efektif, di mana kamu harus mengkomunikasikan dengan jelas apa yang sedang kamu kerjakan, atau jika kamu memiliki kendala dalam melakukan pekerjaan tersebut, kamu harus langsung mengatakannya. Yang kedua, kamu juga harus memanage waktu dengan baik, seperti membuat jadwal dan memprioritaskan tugas yang kamu punya. Dan yang ketiga, kamu harus memanfaatkan waktu dengan baik agar tugas yang kamu kerjakan dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Yang terakhir, kamu harus proaktif dalam menjalankan tugas kamu. Jika tidak ada instruksi, kamu harus mengambil inisiatif sendiri untuk bertanya, apakah ada tugas yang harus dikerjakan atau dibantu. Kamu juga dapat mencari peluang untuk belajar mengenai hal-hal baru. Nah, Sobat Soko, itulah penjelasan mengenai micro internship dan cara memanfaatkannya. Untuk ilmu dan informasi lainnya, jangan lupa untuk di-follow media sosial Soko Finansial. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya Sobat Soko. Sampai jumpa di video selanjutnya.